Kali ini saya bagikan 5 peluang dan 5 kemungkinan di mana teman-teman dari partai politik baru bisa pelajari untuk bisa mengambil keuntungan dari semua proses pemilihan legislatif. Penasaran? Mari kita simak bersama. Hai Sobat Politician Academy, dengan Bonggas Coach dari Politician Academy. Berdasarkan catatan KPU pada saat konten ini dibuat, terdapat 24 partai politik yang akan bertarung atau berkompetisi di dalam Pileg 2024. Akan tetapi, masih harus melewati proses verifikasi faktual dan verifikasi dokumen dari KPU. Nah, dalam vlog ini saya menjelaskan apa peluang yang didapat oleh partai politik baru sehingga kemungkinan mereka bisa lolos ambang batas parlemen dan mengikuti pemilihan legislatif dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, fakta sejarah bahwa partai politik baru bisa juga langsung kemudian duduk di Senayan. Kita bisa lihat kalau teman-teman memahami sejarah politik di Indonesia, misalnya seperti Partai Demokrat yang baru pertama kali muncul dan bertarung di tahun 2004 dan kemudian langsung duduk di Senayan. Begitu juga ada Partai Hanura, besutan dari Pak Wiranto yang pertama kali maju di Pemilu Legislatif 2009 dan kemudian duduk juga di parlemen. Jadi sejarah juga membuktikan ada partai-partai politik baru yang bisa langsung tembus ke ambang batas. Jadi jangan terlanjur frustasi dulu. Yang kedua, Party ID di Indonesia itu relatif lemah. Ya, Party ID itu artinya loyalitas masyarakat untuk memilih satu partai saja itu cenderung lemah dibandingkan tentu saja dengan negara-negara demokrasi modern lainnya. Sehingga ini kemudian membuat sekali lagi faktor ketokohan itu menjadi satu hal yang penting. Nah, bagi teman-teman yang mau nyalek di 2024 dari partai baru, terus kemas, terus perbaiki personal branding Anda. Karena dengan memperbaiki personal branding Anda, maka kemungkinan Anda terpilih itu menjadi lebih besar. Yang ketiga, poin menarik yang ketiga, beberapa partai yang maju di 2024, at least sampai yang saat ini tercatat di KPU dan sedang mengalami proses verifikasi pada saat konten YouTube ini dibuat, kita melihat ada beberapa partai politik yang merupakan pecahan, sempalan, atau hasil konflik dari partai-partai yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh misalnya Partai Umat dengan PAN, Partai Amanah Nasional, kemudian ada Partai Gelora yang kita lihat elitnya merupakan pecahan atau sempalan dari Partai Keadilan Sejahtera, dan juga mungkin Partai Kebangkitan Nusantara yang sebagian pengurus elitnya adalah dulu mantan dari aktivis atau elit dari Partai Demokrat. Nah, kalau kita lihat, karena mereka sudah merupakan aktor politik yang sudah lama ada di tempat tersebut, maka tentu saja target marketnya relatif sama. Ya, jaringan yang dibentuk itu adalah jaringan yang lama juga dari para elit yang sudah membuat parpol baru tersebut. Artinya, konstituen dan pemilihnya mungkin bisa relatif sama. Nah, ini merupakan tantangan tentu saja bagi parpol yang sekarang ada di Senayan dengan munculnya partai-partai baru yang merupakan sempalan atau hasil konflik dari partai-partai tersebut. Jadi ini merupakan kesempatan, peluang bagi para caleg yang muncul dari parpol baru. Yang keempat, parpol-parpol baru pasti membawa isu tentang perubahan. Ya, berbeda dengan parpol lama, terutama pendukung pemerintahan yang pasti memunculkan ide keberlanjutan atau continuity. Nah, dalam kondisi ekonomi yang kurang menentu, bahkan kemudian menurun, dengan adanya siklus 10 tahun pemerintahan, dengan adanya kondisi
ketidakpuasan di dalam masyarakat, maka isu-isu perubahan menjadi isu-isu yang menarik, menjadi isu-isu yang mengena dan relate langsung kepada kebutuhan dan perasaan masyarakat. Dan ini kalau teman-teman di parpol baru bisa mengolah dengan baik, maka ini bisa menjadi sebuah kekuatan baru. Yang kelima adalah strategi elit partai politik, dan tentu saja ini bergantung kepada kecerdikan partai politik untuk kemudian memunculkan strategi yang tepat, karena kita tahu semua pileg ini berdekatan dengan pilpres, kemudian nanti berlanjut kepada pilkada. Kalau strategi memainkan manuver-manuvernya, kemudian cara-cara untuk kemudian membuat masyarakat tertarik itu hebat dari para elitnya, bukan tidak mungkin partai-partai politik baru itu mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat dan kemudian masuk kepada ambang batas parlemen. Tapi saya ingatkan untuk teman-teman yang mau nyalek di parpol dari partai-partai baru, usul saya teman-teman jangan mengambil posisi yang paling tinggi. Coba kejar ke posisi yang paling rendah, yaitu DPRD tingkat 2. Kemudian kalau sudah lebih percaya diri dan melihat infrastruktur dan dukungan partai politik bagus, baru masuk ke tingkat 1 dan kemudian baru masuk ke DPR RI. Karena kemungkinan atau probabilitas teman-teman terpilih itu jauh lebih besar kalau teman-teman berada di tingkat 2 atau tingkat 1 dibandingkan dengan DPR RI. Karena untuk DPR RI tentu saja merupakan akumulasi suara dari perhitungan partai tersebut dan kader-kadernya di seluruh Indonesia. Jadi pengalaman PSI bisa menjadi sebuah contoh kalau misalnya Anda bisa terpilih itu kalau levelnya di lebih bawah. Kalau misalnya Anda mengambil DPR RI, tentu saja risikonya menjadi lebih besar. Bukannya tidak mungkin Anda terpilih, tetapi masih bergantung kepada banyak hal. Jadi bukan hanya personal branding Anda saja yang dijual, tetapi juga kekuatan akumulasi dari suara caleg-caleg lainnya di seluruh Indonesia. Itu untuk level DPR RI. Nah, mudah-mudahan 5 poin yang saya berikan terakhir bisa memberikan semangat kepada teman-teman dari caleg parpol baru untuk berkompetisi, untuk kemudian memberikan yang terbaik, mempelajari strategi-strategi terbaru yang lebih cerdas, tentu saja bekerja jauh lebih keras karena teman-teman berasal dari partai baru. Ya, kalau partai lama mungkin kalau bekerja kerasnya 1 kali, teman-teman harus bekerja keras 2 kali atau bahkan 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan teman-teman di caleg dari partai lama. Nah, demikian mudah-mudahan sekali lagi bisa membantu. Semoga berhasil dan salam perubahan.